Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami bersama-sama akan memuji dan meninggikan nama-Mu. Segala hormat, puji dan syukur kami hanya untuk nama Yesus. Mari yang percaya bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Sembah sembah Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Haleluya. Oh, segala hormat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Kaulah Raja, Kaulah Tuhan, kami sembah. Mari menikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Segala sembah
percaya, ku percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Yesus, ya Tuhan. Kaulah junjungan hidup kami, segala kemuliaan. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Batas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu
setiap kehidupan kami, di setiap musim kehidupan kami, Engkau selalu hadir Tuhan, memberikan damai sejahtera-Mu. Kami sembah, oh haleluya, oh. Pujilah kami Tuhan, pujilah aku Tuhan, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana, haleluya, ya. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Kau yang percaya bersama-sama, angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, katakan ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari Bapak Ibu media Harvest Blessing bersama-sama sekali lagi katakan, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
Yesus layani, sembah Yesus layani, sembah Yesus Tuhan, sembah, haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Bersama-sama berkata, Yesus kami sembah, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah Kau sebagai Raja, kami sembah sebagai Raja. Mari bersama-sama berdoa, memuji dan menyembah. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja.
bersama-sama sembah sekali lagi. Sembah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bagian yang terbaik, Bapak Ibu Saudaraku. Mari bersama-sama berdoa di dalam malam hari ini. Haleluya. Oh Jesus. Yeah. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Yang percaya bersama-sama berkata, aku mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap jiwaku. Sekali lagi bersama-sama, aku mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi yang percaya, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam,
hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, kalau malam hari ini kami bisa menyembah, kami percaya semua hanyalah karena kemurahan Tuhan yang berlaku turun-temurun di atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya, engkau semua be the harvest blessing, bersama-sama katakan amin. Kami serahkan kepada hambanya Pak Pendeta David Liman. Ya, shalom Bapak Ibu. Senang bisa berjumpa kembali dengan kalian semua meskipun lewat Zoom. Biarlah kita semua tetap ada dalam kasih karunia dan berkat Tuhan yang terbaik. Malam hari ini saya akan sampaikan satu renungan firman Tuhan tentang bagaimana kita bisa menemukan kehendak Tuhan. Kok cepat larinya ke sini? Bapak Ibu, kita semua rindu menemukan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tetapi ada banyak orang sudah mengikut Tuhan sekian waktu, sekian lama, tetapi dia tidak bisa menemukan kehendak Tuhan sehingga dia akhirnya jalannya menjadi ngawur dan akhirnya dia berputus asa dan akhirnya dia meninggalkan Tuhan karena tidak menemukan kehendak Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan belajar satu tema firman Tuhan ini supaya kita makin tahu dan makin mengerti dan kita tidak diperbodoh dengan keadaan dunia, situasi, kondisi yang ada, tapi biarlah kita semakin paham kalau sampai hari ini Tuhan itu cinta kita semua. Tidak ada seorang pun yang tidak dicintai Tuhan. Semua yang di sini dicintai oleh Tuhan. Kita lihat sebentar di Injil Lukas ini cerita tentang dua saudara yaitu Maria dan Marta. Perempuan itu mempunyai seorang saudara, Lukas pasal 10 ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Ternyata ketika Marta ini sibuk dengan melayani murid-murid Yesus dan juga melayani Yesus, Marta ini mungkin bagian konsumsi, sukanya ribet dengan urusan dapur, ribet dengan urusan ini dan itu. Tetapi Maria ini pribadi yang tahu waktu, timing yaitu apa, saat Yesus datang dia justru tidak sibuk dengan kebiasaan rutinitasnya, tetapi justru Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Nah, ketika Marta ini menegur Tuhan, dia justru Tuhan ini membela Maria. Karena apa? Maria dikatakan di situ telah memilih bagian yang terbaik. Apa bagian yang terbaik daripada Maria? Yaitu apa? Menemukan kehendak Tuhan. Memilih bagian yang terbaik. Ketika saudara pada kesempatan malam hari ini pun juga kita menyisihkan waktu untuk berdoa, untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita jangan sia-siakan waktu ini.
Kenapa? Karena waktu ini berjalan terus dan waktu ini tidak bisa diulang lagi. Nah, kalau Anda dengar firman Tuhan malam hari ini, ayo pakai diri Anda seperti Maria. Ketika kita dengar firman Tuhan, kita berani duduk diam. Jangan makan, jangan minum. Kita fokus dengar firman Tuhan. Supaya ketika Anda dengar akan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan tertanam di hati Anda, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Sehingga Anda boleh menghasilkan hasil yang terbaik yang diberikan Tuhan di dalam setiap firman-Nya. Dikatakan tadi sekali lagi, Marta melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak Tuhan Yesus sukai. Tetapi Maria lebih memberi waktu intim dengan Tuhan Yesus dan mau menemukan kehendak Allah. Nah, malam hari ini kita belajar. Sesungguhnya menemukan kehendak Allah itu susah atau gampang. Nah, kita akan belajar satu firman Tuhan, kita akan masuk lebih dalam lagi. Anda akan fokus firman Tuhan ini supaya kita semua diberkati Tuhan. Roma 12 ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Waduh, ternyata Rasul Paulus menyimpulkan apa yang dilakukan Maria dan Marta itu ketika mencari kehendak Tuhan. Di sini dia mengatakan di surat Roma itu, ketika kita mengenal kehendak Allah, kita ini bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Nah, ini perlu kita renungkan satu persatu, Bapak Ibu, supaya kita semua diingatkan pada kesempatan malam hari ini bahwa apa sih dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu dicondongkan, kita melihat situasi-situasi yang membuat kita tidak nyaman. Di mata kita tidak nyaman, di hati kita tidak tenang. Oh, di pikiran kita akhirnya timbul kekhawatiran, ketakutan, dan lain sebagainya. Nah, mari, malam hari ini Anda dengarkan firman Tuhan ini. Kenapa? Karena kalau Anda mengerti kehendak Tuhan, kita ini akan semakin tenang menjalani hidup ini. Seberat apapun hidup ini yang kita jalani, asal bersama dengan Tuhan, kita sanggup melewatinya. Asal bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggungnya. Asal bersama dengan Tuhan, kita bisa terus maju sampai menjadi seorang pemenang. Mana kehendak dunia, mana kehendak Tuhan, ataukah juga mungkin kehendak setan yang kita kerjakan. Makanya tadi itu dikatakan surat Roma, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Coba kita pelajari satu persatu, supaya malam hari ini kita tidak gagal fokus, Bapak Ibu ya. Yang pertama, apa yang baik? Menurut bahasa Yunani di kitab Roma pasal 12 itu, bahwa kata baik itu sesungguhnya adalah agathos. Nah, ketika kata agathos itu diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya artinya itu bermanfaat. Ini harus dilakukan sepanjang hidup kita, ya. Kata bermanfaat ini penting sekali supaya kekristenan kita ini makin hari makin meningkat, makin bertambah dan ada sebuah pertumbuhan. Jangan kekristenan kita ini stagnan, berhenti di satu titik, tapi kita tidak bisa mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan yang lebih spektakuler lagi. Karena apa? Kita tidak ngerti apa yang namanya
manfaat ketika kita bersama dengan Tuhan. Ini yang harus kita renungkan. Berapa banyak saya sebagai hamba Tuhan sering ditanya ketika orang itu melakukan sesuatu boleh atau tidak. Nah, dan mereka selalu tanya dosa atau tidak. Kita kadang-kadang nggak perlu tanya dosa atau tidak, boleh atau tidak. Lebih dewasa lagi, lebih modern lagi. Kita ini berkata bermanfaat atau tidak. Nah, ini yang penting. Untuk bermanfaat untuk orang lain, untuk dirimu, dan juga untuk Tuhan. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Supaya kita ini ngambil satu tema yang benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, salah satu contoh yang sering orang-orang itu tanya kepada saya, boleh nggak sih orang Kristen itu merokok, saudaraku ya? Kalau Anda ditanya, kalau saya jawab tidak, pasti jawabannya buktinya mana? Ayatnya mana? Jadi urusannya bertambah panjang, bertambah rumit. Nah, kemudian dosa atau enggak? Orang merokok dosa atau enggak, saudaraku ya? Jadi sesungguhnya ketika saya tanya itu, saya selalu jawab bukan boleh atau enggak, saudaraku ya. Tetapi orang bilang enggak ada ayatnya. Ya, dilarang merokok cuman ada di pom bensin, ya. Atau ada di mall dilarang merokok, saudaraku ya. Di Alkitab memang tidak ada. Tapi kembali saya mau ulang sekali lagi, ketika kita ini merokok, itu bermanfaat buat kamu atau enggak? Bermanfaat enggak buat keluargamu? Bermanfaatkah buat orang-orang di sekitarmu? Bermanfaatkah buat istri dan anakmu? Nah, ini menjadi perenungan bagi kita. Makanya ketika kita lihat dibungkus rokok itu sudah ada kata-kata yang mengerikan, sudah dikasih gambar tengkorak, kalau engkau merokok engkau akan jadi cepat mati dan lain sebagainya, dikasih orang yang lehernya dilobangi karena kena kanker tenggorokan karena rokok, saudaraku ya. Jadi kembali saya mau katakan buat saudara, belajar kita jadi orang Kristen ini jangan cuma bicara tentang dosa atau enggak, baik atau enggak, tapi kembali kita jadi anak Tuhan, belajar dewasa, yaitu apa? Bermanfaat atau enggak. Kalau kita tidak bermanfaat buat hidup kita, untuk apa kita teruskan? Untuk apa kita lanjutkan? Umpama salah satu contoh kita ini korupsi. Orang bilang di Alkitab memang tidak ada korupsi dilarang. Tetapi saya mau katakan buat saudara, itu tidak bermanfaat bagi kita diri kita sendiri. Tidak bermanfaat bagi orang lain. Kita pun juga berdosa bagi Tuhan. Nah, kalau kita teruskan, kita sendiri yang akan hancur. Jadi kembali saya sekali lagi katakan, apa yang baik dikatakan bahasa Yunaninya tadi agathos. Apakah kita ini agathos? Apakah kita ini bermanfaat yang baik bagi Tuhan dan juga bagi sesama? Seperti Maria tadi, ngambil tindakan untuk apa? Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kalau Anda pelajari Maria ini, dosanya banyak. Mestinya dia tidak mungkin bisa diampuni. Tetapi ketika ketemu Yesus, dia langsung diampuni dosanya. Dan dia merasa ada sesuatu spirit, ada sesuatu roh yang mengalir di hidupnya, yang mengalir di tubuhnya, yang membuat dia itu menyala-nyala ketika ketemu Yesus. Jadi ketika Yesus ada di rumahnya, dia enjoy ada di bawah kaki Tuhan. Kenapa? Karena dia merasakan manfaatnya. Mendekat kepada Tuhan, dia bisa menemukan kehendak Tuhan yang terbaik. Bapak Ibu, kembali saya ulang.
Jangan kita jemu-jemu untuk berdoa. Ya, jangan jemu-jemu untuk minta kepada Tuhan. Jangan jemu-jemu untuk bersyafaat bagi Tuhan. Sebab apa? Setiap doa-doa kita itu selalu bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, dan juga bagi Tuhan. Renungkan ini. Tujuannya adalah satu. Kita itu menemukan kehendak Tuhan. Dengan kata yang pertama, yaitu agathos. Apa yang baik itu kita kerjakan, maka hidup kita akan jadi beda seperti yang Tuhan mau. Yang kedua, tadi Rasul Paulus berkata demikian, apa yang baik, dan yang kedua, apa yang berkenan. Berkenan dalam bahasa Yunani itu adalah eurestos. Euarestos agak sulit diucapkan dalam bahasa Indonesia. Tetapi ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, eurestos itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Orang terkadang bilang berkenan itu gampang. Orang kadang banyak yang tanya, semua yang baik dan bermanfaat, apakah pasti berkenan kepada Tuhan? Belum tentu, Bapak Ibu. Kenapa? Banyak hal yang baik belum tentu berkenan kepada Tuhan. Sebab kata berkenan itu sesungguhnya artinya adalah menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita ini sudah masuk ke step yang kedua ini, kalau tadi kita ini bicara tentang agathos, apa yang baik, yang kedua ini kita masuk di kelas yang lebih bertingkat lagi, yaitu apa? Menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini menjadi perenungan buat kita malam hari. Saya kasih beberapa contoh Bapak Ibu ya. Tidak semua yang baik ya bermanfaat pasti menyenangkan hati Tuhan. Tidak semua yang baik dan tidak semua yang bermanfaat itu menyenangkan hati Tuhan. Apa Pak contohnya? Anda beribadah, bagus, puji Tuhan. Baik sekali, saudaraku ya. Setuju dan bermanfaat. Tetapi yang menjadi pertanyaan, berkenan atau enggak sama Tuhan? Nah, ini yang menjadi perenungan. Terkadang jawabnya adalah apa? Belum tentu berkenan. Loh, Anda langsung kaget. Loh Pak, saya sudah beribadah sungguh-sungguh kok masih dikatakan belum tentu. Kenapa? Tergantung waktu Anda itu beribadah. Loh serius saya ngomong seperti ini karena ada orang beribadah, permisi bicara, itu pasang handphone di depannya itu ada 3. Yang satu dengar dari apa namanya yang lain, yang satu dengar dari yang lain, yang satu dengar dari yang lain. Jadi tiga-tiga dia dengar. Jadi tiga-tiga dia tidak bisa fokus. Jadi saya mau katakan sekali lagi, berkenan atau tidak sama Tuhan belum tentu, karena tergantung Anda itu beribadah. Kita nyanyi tadi bagaimana? Apakah kita nyanyi itu dengan rasa syukur? Ketika kita tadi berdoa, apakah kita ini berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Dengan rasa cinta akan Tuhan. Kita berdoa karena merasa ketika ada dalam penyembahan itu kita lagi bertemu dengan Tuhan. Dan ketika kita dengar khotbah, adakah hati kita ini terbuka? Adakah kita ini menyimak khotbah kita malam hari ini dengan seksama apa yang kita sampaikan? Jadi sekali lagi saya ulang, kalau ibadah kita ini kita lakukan dengan main-main, ibadah kita ini belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Jadi ibadah itu baik, memang baik, bermanfaat, memang bermanfaat, tapi belum
tentu menyenangkan hati Tuhan. Kalau Anda rindu menemukan kehendak Tuhan, masuk kelas yang kedua, lebih tinggi lagi. Kita bukan sekedar melakukan apa yang baik, tapi kita harus jadi anak Tuhan yang setiap hari menyenangkan hati Tuhan. Sudahkah itu kita perbuat setiap hari? Kalau itu belum kita perbuat, ayo lakukan setiap hari. Supaya hidupmu, hidup kita semua diubahkan semakin lebih baik. Dan kita bisa menemukan kehendak Tuhan. Ini jadi renungan buat kita malam hari ini. Saya kasih contoh yang kedua, memberi persembahan. Baik atau enggak? Baik memberi persembahan. Kenapa? Kita lagi berkorban bagi Tuhan. Bermanfaat bagi persekutuan doa ini untuk operasional dan lain sebagainya. Tapi menyenangkan hati Tuhan atau enggak? Nah, jawabnya adalah apa? Tergantung cara kita memberi. Ada orang yang memberi itu karena terpaksa. Ada orang yang memberi di gereja itu saya lihat kantong kolekta itu dijalankan, baru buka dompet. Kresek baru buka dompet. Dan kantong kolekta itu akhirnya jalan. Dia lewat di tempat, di kursinya dia akhirnya dilewati. Dan dompetnya ditutup lagi. Karena memang dia tidak niat untuk memberi. Jadi Bapak Ibu, persembahan ditanya baik, baik sekali. Bermanfaat sekali. Tapi menyenangkan hati Tuhan atau enggak, itu yang perlu kita renungkan. Kadang saya sendiri itu kadang-kadang pegel, saudaraku ya. Ada orang persembahannya itu sudah nilainya kecil, diremet-remet lagi, diuntel-untel lagi, dikremes-kremes, saudaraku ya. Sampai jadi kecil, saudaraku ya. Betul-betul kecil, baru dimasukkan. Tapi kalau dia mempersembahkan 100.000, waduh, 100.000-nya dibuka blak gini, dibuka seperti ini, saudaraku ya, dan dimasukkan seperti ini, supaya orang lain lihat dia mempersembahkan ratusan ribu. Saya mau tanya buat saudara, persembahan seperti ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Baik sih baik, bermanfaat sih bermanfaat, tapi tidak menyenangkan hati Tuhan. Berhati-hatilah Bapak Ibu. Saya permisi bicara, Anda pun juga harus belajar dalam setiap ibadah itu kita ini berani mempersembahkan sesuatu. Bukan cuma doa, bukan cuma pujian, bukan cuma dengar firman Tuhan, tapi belajar kita pun juga memberi. Bapak Ibu, di ibadah Zoom, di ibadah online ini ya, maaf sebelumnya, yang memberi persembahan itu cuma bisa dihitung dengan jari di tangan saya saja ini loh. Ya, bisa Anda hitung ini berapa tangan saya. Di jari tangan saya, ya cuma 3-4 orang saja yang memberi persembahan. Yang lainnya, permisi bicara, tidak pernah kasih persembahan. Ya, kenapa saya jujur demikian? Ya, kenapa? Karena demi Anda, bukan demi PD Harvest Blessing, no, tapi demi Anda. Kenapa? Kalau Anda menyenangkan hati Tuhan, karena ada firman Tuhan berkata, berilah maka kamu akan diberi. Ini sebuah perintah, bukan sebuah undangan. Kalau kita memberi sesuatu kepada Tuhan, maka kita ini sedang memiutangi Tuhan. Dan itu pun juga akan kembali kepada kita. Tapi kalau kita ini pahit sama Tuhan, kita ini pelit sama Tuhan, Tuhan pun juga tidak bisa memberi berkat kepada kita. Karena kita pun sendiri tidak menabur dengan baik. Kembali saya ulang Bapak Ibu, tidak semua yang baik itu menyenangkan hati Tuhan. Berhati-hatilah Bapak Ibu. Kenapa?
Karena kalau kita belajar mengenal, menemukan kehendak Tuhan, pakai step yang kedua itu, yaitu apa? Kita harus bisa masuk kelas, yaitu tingkatan kita, ibadah kita adalah apa? Menyenangkan hati Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Orang datang ibadah onsite di gereja, di persekutuan doa, itu baik. Tapi berapa banyak orang itu selalu fokus kepada dirinya sendiri. Contohnya apa? Siapa WL-nya? Siapa pendetanya? Mengukur WL-nya, mengukur pemain musiknya, mengukur khotbahnya. Kenapa saudaraku ya? Selalu yang dia pikirkan itu menyenangkan telinganya, menyenangkan matanya, menyenangkan hatinya, fokusnya kepada dirinya sendiri, tapi tidak pernah fokus kepada Tuhan. Pujiannya sekali lagi katanya tidak menggetarkan hati. Karena apa? Kembali saya mau katakan, jangan bertanya apakah engkau puas, tapi bertanyalah kepada Tuhan ketika kita ini beribadah. Apakah Tuhan disenangkan? Itu yang harus kita jawab. Itu yang harus kita renungkan supaya kita tidak salah langkah dan kita bisa menemukan kehendak Tuhan dengan benar. Bapak Ibu, malam hari ini mungkin firman Tuhan agak sedikit keras, tapi bertujuan supaya kita semua menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, tadi apa? Yang baik yang pertama, yang kedua berkenan, sekarang yang ketiga, yang terakhir adalah apa? Yang sempurna. Dalam bahasa Yunani, sempurna itu artinya teleios. Teleios itu adalah apa? Mencapai tujuan akhir. Bapak Ibu perlu menjadi renungan buat kita. Jangan sekali lagi kita ini berkata berat. Teleios, apakah kita ini sudah sampai tujuan akhir yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu? Karena apa? Tujuan akhir kita ini beda-beda. Tergantung dari tujuan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu punya planning dalam hidup kita satu persatu. Sebelum saudara dan saya ada, sebelum kita ini dilahirkan, Tuhan sudah punya planning. Menemukan planning Tuhan itu, tujuan ilahi Allah itu perlu kita kerjakan adalah apa? Diam di bawah kaki Tuhan. Kita belajar seperti Maria, duduk diam di bawah kaki Tuhan, supaya kita kembali sadar, yaitu apa? Mencapai tujuan akhir. Saya rindu dari muda dulu itu menjadi seorang bisnismen yang bisa hebat, luar biasa. Ternyata Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan, jadi seorang pendeta. It's no problem lah, karena memang Tuhan panggil saya seperti itu. Saya pakai dengan sungguh-sungguh panggilan itu, maka panggilan itu bisa jadi berkat bagi orang lain. Jadi yang penting sekali lagi, tangkap rencana Tuhan dalam hidupmu. Jalankan, masuk dalam tracknya Tuhan. Baru inilah yang dikatakan sempurna. Inilah yang dikatakan teleios, Bapak Ibu. Saya kasih contoh ya. Orang Jepang, salesnya disuruh jual lemari es di kutub utara. Nah, lucu saudaraku ya. Di kutub utara itu kan sudah dingin sekali. Nggak perlu yang namanya lemari es. Orang Jepang itu nggak pernah kurang akal. Sampai di sana orang Jepang melihat kutub utara itu keliling ke penduduknya ke sana kemari. Dia menyebarkan sebuah brosur yang bertulisan adalah apa? Kalau engkau memiliki kulkas, maka rumahmu itu
Keluargamu itu adalah keluarga yang modern. Wah, orang-orang ketika dapat brosur itu mereka akhirnya berbondong-bondong beli kulkas. Saudaraku ya. Padahal kulkas itu tujuannya adalah apa? Mendinginkan semua makanan, semua minuman. Dan karena promosi itu saudaraku ya, banyak orang beli kulkas. Tapi kulkas di dalam rumahnya tidak diisi makanan dan minuman. Tapi dalamnya diisi sandal, Bapak Ibu. Diisi sepatu. Artinya adalah apa? Tidak sempurna dengan tujuannya. Demikian juga saudara dan saya, kita ini punya panggilan khusus. Tangkap peluang itu, kehendak Tuhan itu dalam saudara dan saya, itu adalah sempurna. Bakat potensi itu, kekuatan saudara itu harus Anda tonjolkan. Harus Anda keluarkan. Tapi lucu juga saya kadang-kadang ada orang yang ngotot dengan apa yang bukan panggilannya. Contohnya adalah apa? Suaranya fales. Suruh nyanyi apa saja, kunci apa saja, tetap fales, saudaraku ya. Dia panggil guru vokal untuk ngajari dia nyanyi, ya tetap fales. Nah gitu masuk audisi, saudaraku ya. Pelayanan di gereja, akhirnya ditolak. Marah dia kepada pelayan-pelayan. Kenapa aku ditolak? Suaranya sudah fales. Mau diapa-apakan tetap tidak bisa. Kenapa? Karena dia tidak tahu tujuan yang sesungguhnya yang Tuhan mau dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu, kita harus tahu tujuan untuk mencapai tujuan akhir kita yang sempurna. Jadilah hebat, jadilah yang berhasil, karena semuanya itu kembali bertujuan adalah menyenangkan hati Tuhan. Kembali saya ulang, Bapak Ibu, bagaimana kita menemukan kehendak Tuhan? Sesungguhnya cuman sederhana. Kita diminta adalah apa? Apa yang baik. Apa yang baik adalah apa yang bermanfaat. Yang kedua, apa yang berkenan. Apa yang berkenan adalah apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan yang terakhir, apa yang sempurna. Apa arti sempurna? Sempurna adalah kita sampai kepada tujuan akhir kita. Hidup kita makin hari makin kuat karena kita menemukan kehendak Tuhan. Sehingga setiap kita semakin hari semakin diubahkan seperti yang Tuhan mau. Amin. Pejamkan mata Anda. Kita akan nyanyi sebuah lagu. Silakan Pak. Mari bersama-sama kita akan memuji. Haleluya, haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi yang percaya menyenangkan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu.
hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Kami persilakan hambanya yang mau berdoa. Bapa surga, kami mengucap syukur, terima kasih buat kasih setiamu, cintamu, penjagaan penyertaanmu. Kami malam ini bisa ikut Zoom bersama-sama, bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu karena anugerah kemurahan Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, tuntun pimpin kami, sertai kami Tuhan, supaya kami bisa menyenangkan hatimu, bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Bukakan mata, telinga, pikiran hati kami, takluk tahun cakra batin hati roh kami. Sucikan hati dan pikiran, mulut hati, perbuatan, pikiran hati kami. Oh Tuhan, jauhkan pikiran negatif, mulut yang negatif sudah disingkirkan, dihancurkan Tuhan. Pakailah mulut ini selalu mengucap syukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Pak David yang membawa firman Tuhan. Tuhan berkati hadirat-Mu nyata dalam kami semua Tuhan, supaya kami dibukakan mata telinga kami bisa mengerti rencana Tuhan di dalam hidup ini. Bapak David makin hari makin indah, dan Tuhan pakai lebih hari lebih indah, dan hadirat Tuhan terus di dalam hidupnya Pak David maupun Bu David, sekeluarga, anak cucunya, mantunya, semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga pelayanannya terus makin bertumbuh, makin indah, menyenangkan hati Tuhan. Dan juga Alfian yang memainkan musik, Tuhan berkati Tuhan Alfian Tuhan. Oh, supaya Alfian makin hari makin dipakai Tuhan luar biasa. Dan juga Tuhan menyenangkan hati Tuhan, karena di atas puji-pujian Tuhan bersemayam, di atas puji-pujian Tuhan hadir di atas puji-pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Tuhan cinta kita semua. Oh Tuhan, jangan sia-siakan waktu kita Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Fokus pada firman Tuhan. Jangan kita mendengar firman Tuhan, tapi pikiran kita berjalan terus. Tidak Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau mengerti rencana kehendak Tuhan, supaya kami betul-betul takut pada Tuhan, menghormati Tuhan, dan kami betul-betul mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu itu hadirat-Mu Tuhan, yang betul-betul mengubahkan hidup kami, menyucikan, membersihkan hati dan pikiran kami Tuhan. Oh, banyak kelemahan-kelemahan kami masih banyak Tuhan. Kami mau diubahkan hidup ini makin hari makin indah di hadapan-Mu Tuhan, supaya kami makin hari makin bermanfaat bagi, oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan juga kami bisa sempurna Tuhan. Tolong Tuhan Kau pimpin supaya kami bisa mempunyai tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan, berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman yang memberikan kekuatan dan membebaskan, memerdekakan kami, supaya kami betul-betul mau bertobat, dan segala ego, kesombongan, kekuatan kami dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, supaya hidup ini betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Diberkati, oh Tuhan, sekeluarga kami semuanya diberkati Tuhan, dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, yang susah Kau hiburkan, yang lemah Kau kuatkan Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan, kuasa bilurnya Tuhan Kau sembuhkan, sehat kuat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Oh, untuk Natal Tuhan, kami serahkan Tuhan, tolong Tuhan untuk Natal
dana yang dibutuhkan. Tuhan, Kau menyediakan semua dana yang dibutuhkan supaya tiketnya bisa terjual semua Tuhan, dan semua berjalan lancar, dan cuaca supaya tidak hujan, cuaca yang baik Tuhan. Berikan cuaca yang baik Tuhan. Berikan kerinduan hati anak-Mu untuk mengikuti Natalan ini Tuhan. Tanggal 11 Desember ini yang di Cangpeles Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau jamah satu persatu Tuhan, yang di dalam Zoom maupun onsite semua Tuhan jamah. Ada kerinduan untuk datang, untuk membeli undangan, untuk datang merayakan Natalan ini Tuhan. Dan juga kami mengucap syukur, terima kasih Kau berikan kesehatan untuk semua panitia, pemain paduan suara, pemain drama, WL, pemain musik, pembicara, supaya dalam keadaan sehat, tidak sakit, sehat walafiat, dan hadirat Tuhan nyata di dalam Natal ini Tuhan. Engkau sendiri yang berperan semuanya, karena Roh Kudus sendiri yang campur tangan. Tanpa Engkau kami tidak mampu, tidak bisa berbuat apa, supaya kami betul-betul bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami bisa memuji, memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, berkenan hidup ini kepada Tuhan. Dan setiap ibadah onsite dan online selalu ada penambahan jiwa yang dimuridkan dan digembalakan Tuhan. Doakan Tuhan supaya pintu portal di Dharma Permai Timur ini 12, supaya Bapak RT-nya mau membukakan khusus dari Rabu supaya kita nyaman beribadah. Semua kami percaya, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Bersama Tuhan kami lebih dari pemenang. Bersama Tuhan kami bisa melakukan apapun yang Tuhan perintahkan, dan kami bisa melakukannya supaya kami mendengar firman. Bukan hanya mendengar, tapi kami bisa mendengar, mengerti, dan kami bisa melakukan firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah kekuatan bagi kami. Tuhan Tuhan, supaya kami bisa bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah di dalam Roh Kudus. Roh Kudus, Kau tuntun, pimpin kami, sertai, berkati semuanya yang datang mengikuti ibadah Zoom, semua diberkati, diberikan roh sukacita, roh damai, roh kasih Allah mengalir di dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami masing-masing, dalam pekerjaan, keuangan, kesehatan. Tuhan berkati. Terima kasih semuanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih, puji Tuhan. Amin. Amin. Tolong Alfian. Ya, Persekutuan Doa Harvest Blessing mengucapkan welcome, selamat bergabung bersama kami. Tuaian besar terjadi di tahun 2024. Berikutnya Pak. Ibadah Raya Rabu tanggal 20 November jam 7 malam bersama Evangelis Ong Ling Ling. Mari datang bawa jiwa-jiwa baru untuk dimuridkan bersama-sama dengan kami. Doa malam online tetap seperti biasa Bapak Ibu, bersama Pastor Chris David jam 7 malam Senin 25 November. Mari alami zaman Tuhan lewat doa dan penyembahan. Christmas Celebration Rebo 11 Desember jam 6, tempat restoran Jangpeles Lontar, tiket Rp 200.000 per orang. Bapak Ibu Saudaraku bisa pesan dengan Ibu Leli, segera yang mau membeli tiket. Persembahan bisa ditransfer ke BCA L. David Limanto, AC 1030565807. Persembahan umum perpuluhan ucapan syukur dan pengembangan PD Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you all, sampai bertemu minggu mendatang. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita akan akhiri pada malam hari ini. Bagi setiap kita yang ada di tempat ini yang mau didoakan, Anda bisa stay di Zoom, yang tidak mau didoakan Anda bisa live. Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang membuat hidupmu bisa menemukan kehendak-Nya. Secara pribadi, hidupmu akan lebih baik, hidupmu akan lebih menyenangkan hati Tuhan, dan hidupmu akan sampai kepada tujuan akhir, dan kau akan melihat nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya yang sakit sudah sembuh, yang lemah sudah kuat, yang ngalamin masalah sudah dibukakan jalan,
yang kekurangan sudah diberkati. Kami bersyukur buat ibadah malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus